Jadi baik anak-anak, kali ini kita akan membahas tentang komponen pendapatan nasional dan juga metode perhitungan pendapatan nasional. Akan mulai lebih dulu mengenai komponen pendapatan nasional. Nah, komponen pendapatan nasional ini terdiri atas produk domestik bruto, produk nasional bruto, produk nasional neto, pendapatan nasional neto, pendapatan perorangan, dan pendapatan disposibel. Jadi Pak membahas dulu tentang produk domestik bruto. Nah, produk domestik bruto ini adalah jumlah total hasil produksi berupa barang dan jasa yang dihasilkan oleh masyarakat suatu negara, termasuk barang dan jasa yang dihasilkan warga negara asing di dalam negeri. Jadi produk yang dihasilkan oleh warga negara suatu negara ditambah dengan penduduk warga negara asing yang tinggal di negara tersebut yang menghasilkan barang dan jasa di negara tersebut. Oke, itu produk domestik bruto. Yang selanjutnya kita bahas tentang produk nasional bruto. Nah, produk nasional bruto atau gross national product ini atau PNB meliputi nilai produk berupa barang dan jasa yang dihasilkan oleh penduduk suatu negara selama 1 tahun, termasuk barang dan jasa yang dihasilkan warga negara di luar negeri. Jadi misalnya kita warga negara Indonesia, produk ini dihasilkan oleh warga negara kita yang ada di dalam negeri dan ditambah dengan warga negara kita yang sedang berada di luar negeri. Jadi masyarakat asing yang berada di dalam negeri itu tidak dihitung. Jadi dia berbeda dengan produk domestik bruto tadi. Selanjutnya kita masuk dalam NNP atau produk nasional neto atau net national product. Net national product atau produk nasional neto ini didapat dari produk nasional bruto dikurangi dengan penyusutan dan barang pengganti modal. Nah, formula rumusnya seperti ini. NNP yaitu sama dengan GNP dikurangi penyusutan ditambah barang pengganti modal. Selanjutnya pendapatan nasional neto. Nah, pendapatan nasional neto atau net national income ini adalah produk nasional neto dikurangi dengan pajak tidak langsung dan ditambah dengan subsidi. Nah, jadi jika kita menulisnya dalam rumusnya seperti ini. NNI sama dengan NNP kurang pajak tidak langsung ditambah subsidi. Oke. Selanjutnya kita akan membahas tentang pendapatan perorangan atau PI. Nah, atau biasa disebut personal income. Nah, pendapatan persorangan ini adalah jumlah pendapatan yang diterima oleh setiap orang dalam masyarakat, termasuk pendapatan yang diperoleh tanpa melakukan kegiatan apapun. Formulanya yaitu PI sama dengan NNI ditambah transfer payment dikurangi laba ditahan ditambah iuran asuransi ditambah iuran jaminan sosial ditambah pajak restoran. Selanjutnya pendapatan disposable atau disposable income. Nah, pendapatan ini adalah pendapatan yang siap dibelanjakan atau pendapatan yang siap untuk dimanfaatkan guna membeli barang dan jasa konsumsi dan selebihnya menjadi tabungan yang disalurkan menjadi investasi. Jadi formula DI-nya itu PI sama dengan pajak langsung. DI sama dengan PI dikurangi pajak langsung. Oke, itu tadi adalah komponen-komponen pendapatan nasional. Sekarang kita akan masuk dalam metode perhitungan pendapatan nasional. Metode perhitungan pendapatan nasional ini terdiri atas 3 metode, yaitu yang pertama menggunakan pendekatan produksi, yang kedua menggunakan pendekatan pengeluaran, yang ketiga menggunakan pendekatan pendapatan. Pertama-tama Pak akan menjelaskan tentang pendekatan produksi. Nah, pendekatan produksi ini dihitung dengan menghitung nilai barang dan jasa yang diproduksi suatu negara dalam 1 tahun dengan cara menghitung nilai tambah. Contoh, Pak kasih salah satu contoh di sini. Seorang petani mampu menghasilkan kakao yang dijual dengan harga 10 juta. Kakao tersebut diproses menjadi coklat leleh, dijual dengan harga 15 juta. Lalu dibeli oleh pengusaha coklat merek terkenal dengan dijual dengan harga 20 juta. Jadi sini disuruh hitunglah nilai tambah coklat tersebut. Oke.
tadi kita menghitung tentang nilai tambah dari kakao menjadi coklat utuh. Nah, prosesnya itu menjadi dari bahan mentah yaitu kakao, menjadi barang setengah jadi yaitu coklat leleh, dan menjadi barang jadi yaitu coklat utuh atau coklat merek tertentu. Nah, di sini dari hasil kakao ini nilainya itu 10 juta, nilai tambahnya 10 juta. Nah, kenapa nilai tambahnya menjadi 10 juta? Karena kakao ini dia tidak mengeluarkan biaya lain atau biaya tambahan. Jadi dia utuh-utuh nilainya menjadi 10 juta. Terus dari kakao tadi menjadi coklat leleh. Jadi coklat leleh harganya atau nilainya itu 15 juta. Jadi dari 10 juta ke 15 juta ini nilai tambahnya adalah 5 juta. Terus dari coklat leleh ke coklat utuh nilainya 15 juta ke 20 juta. Jadi dari 15 juta ke 20 juta ini nilai tambahnya sebesar 5 juta. Jadi jumlah nilai tambah keseluruhan dari kakao tadi adalah 20 juta. Oke, contoh yang kedua di sini contohnya kapas. Oke, Pak ambil kapas, barang mentahnya atau bahan mentahnya itu kapas, menjadi barang setengah jadi yaitu benang, dan menjadi barang jadi yaitu kain. Oke, dari kapas ini nilai kapas itu 20 juta dan otomatis nilai tambahnya itu 20 juta. Terus dirubah menjadi benang, nilainya menjadi 25 juta. Jadi dari 20 juta ke 25 juta nilai tambahnya 5 juta. Terus dari benang ke kain. Dari benang ke kain nilai kain itu 35 juta. Jadi nilai tambahnya dari 25 juta ke 35 juta, total nilai tambahnya itu 10 juta. Jadi jumlah nilai tambah seluruhnya dari bahan kapas menjadi kain ini totalnya yaitu 35 juta. Nah, dari contoh-contoh tadi ini ada perhitungan pendapatan nasional dengan menggunakan pendekatan produksi. Itu rumusnya Y sama dengan sigma P kali Q, atau Y sama dengan P1 kali Q1 tambah P2 kali Q2. Jadi di sini Y itu pendapatan nasional, Q1, Q2, Q3 dan Qn ini adalah jumlah jenis barang P1, P2 dan seterusnya. P1, P2, P3, Pn yaitu harga jenis barang Q1, Q2 dan seterusnya. Oke. Dari contoh soal coklat dan kapas, hitunglah pendapatan nasional dengan menggunakan pendekatan produksi. Nah, rumusnya tadi Y sama dengan P1 kali Q1 tambah P2 kali Q2. Y itu 20 juta atau total atau jumlah nilai tambah dari coklat tadi 20 juta kali 1 di sini adalah satu jenis barang yaitu barangnya coklat atau kakao. Terus ditambah 35 juta dikali 1 yaitu kapas, 35 juta dikali 1 jenis barang itu kapas. Jadi totalnya yaitu 55 juta. Oke, yang kedua perhitungan pendapatan nasional dengan menggunakan metode pendekatan pengeluaran. Nah, pendekatan pengeluaran ini dilakukan dengan menghitung jumlah pengeluaran secara nasional, yaitu di mana Y sama dengan C tambah I tambah G tambah X kurang M, di mana Y ini adalah pendapatan nasional, C ini adalah konsumsi atau pengeluaran sektor rumah tangga, I ini adalah investasi atau pengeluaran sektor perusahaan, G ini adalah government atau pengeluaran pemerintah, X ini adalah ekspor, M ini adalah impor. Coba kasih kalian satu contoh soal di sini. Nah, contoh soal ini jika diketahui data sebagai berikut. Pendapatan upah dan gaji sebesar 25.000, pendapatan sewa tanah 11.500, konsumsi sebesar 23.000, pengeluaran pemerintah sebesar 21.000, bunga modal sebesar 7.500, laba perusahaan sebesar 17.000, investasi sebesar 8.000, ekspor sebesar 15.000 dan impor sebesar 5.500. Hitunglah pendapatan nasional dengan menggunakan pendekatan pengeluaran. Ya, kita masukkan ke rumus tadi, rumus pendekatan pengeluaran yaitu Y sama dengan C tambah I tambah G tambah X kurang M, di mana C atau konsumsi ini adalah 23.000, I investasi yaitu 8.000. Sorry, di sini Pak tulis 8.500 tapi sini 8.000.
Terus ditambah G atau government, pengeluaran pemerintah sebesar 21.000, ditambah X kurang M. X ini adalah ekspor 15.000, import ini adalah M ini adalah import 5.500. Jadi 23.000 ditambah 8.000 ditambah 21.000 tambah 15.000 kurang 5.500, totalnya 62.000. Oke, kalau tidak salah. Tapi tadi di sini ada sedikit kesalahan, jadi nanti coba kalian hitung sendiri ya. Oke, yang ketiga, perhitungan pendapatan nasional dengan menggunakan pendekatan pendapatan. Nah, pendekatan ini dilakukan dengan menghitung seluruh pendapatan yang diterima seluruh pemilik faktor produksi yang disumbangkan kepada rumah tangga produsen selama 1 tahun. Nah, formula ini adalah Y sama dengan R tambah W tambah I tambah P, di mana Y itu adalah pendapatan nasional, R itu adalah rent atau sewa, I itu adalah interest atau bunga modal, W itu adalah wax atau upah, P ini adalah profit atau laba usaha. Oke, Pak kasih salah satu contoh soal lagi. Jika diketahui data sebagai berikut, datanya seperti yang tadi ya, Pak kasih datanya yang sama. Hitunglah pendapatan nasional dengan menggunakan pendekatan pengeluaran. Kita masukin rumusnya, Y sama dengan R tambah W tambah I tambah P. R ini adalah rent atau sewa. Kita lihat di sini rent atau sewa. Pendapatan sewa tanah itu adalah 1.500. W atau wax atau gaji, yaitu pendapatan upah gaji 25.000. I atau interest, kita lihat interestnya. Oke, interest atau bunga modal itu adalah 7.500. Terus P, profit. Profit ini adalah 17.000 atau laba perusahaan. Profit itu sama dengan laba perusahaan. Jadi 11.500 ditambah 25.000 ditambah 7.500 ditambah 17.000, hasilnya 61.000. Oke. Demikian materi kita hari ini mengenai komponen pendapatan nasional dan juga metode perhitungan pendapatan nasional. Semoga kalian bisa mengerti, dan untuk tugas-tugasnya Pak telah berikan melalui Google Classroom. Jadi silakan kalian mengerjakannya ya. Selamat bekerja. Tuhan Yesus memberkati. Shalom.